Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekalian untuk memperkenalkan juga, inilah eh, Pak Faisal sebagai guru seni rupa. Di mana di minggu kemarin, mohon maaf, Bapak izin tidak masuk dan Bapak infal ke guru yang lain untuk mengajar sementara. Di sini saya akan menyambungkan dari bab yang kemarin sudah saya janjikan bahwa di pertemuan yang kedua ini kita akan masuk ke seni rupa dua dimensi. Baik, sebelumnya saya akan memberikan satu gambaran tentang yang sudah saya jelaskan tentang KI dan KD-nya. KI itu adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Bahwa kemarin dari kompetensi inti yang sudah saya berikan, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Dan untuk menyambung dari bab yang pertama ini, Bapak akan memberikan gambaran tentang apa itu yang disebut dengan dua dimensi. Tapi sebelumnya saya akan memberikan gambaran dulu tentang pengertian dan jenis karyanya. Dari sini kita sudah bisa melihat bahwa berkarya dari seni rupa dua dimensi memiliki 4 aspek, yaitu pengertian dan jenis karya dua dimensi, unsur dan objek dalam dua dimensi, terus juga di sini medium, bahan dan teknik dari seni rupa dua dimensi, dan yang terakhir adalah proses berkarya dari dua dimensi. Baik, kita akan melanjutkan saja. Dari pokok bahasan yang pertama, yaitu apresiasi karya seni rupa dua dimensi yang ini, yang saya tandai. Di sini kita akan membahas tentang pengertian dan jenis karya. Dari pengertian dan jenis karya di sini, coba diperhatikan. Saya slide dulu. Nah, di sini ada gambar, ya. Sebelum kita masuk ke gambar, kita baca dulu sedikit. Karya seni rupa dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Ingat, karakteristik. Di sini ada 2 aspek. Kalau tidak salah, kalian pada saat SMP sudah mempelajari perbedaan antara 2 dan 3 dimensi. Yang 2 dimensi itu bahasa dari sederhana bahasanya begini. 2 dimensi hanya bisa dilihat satu arah. Itu yang 2 dimensi. 3 dimensi itu bisa dilihat dari berbagai arah. Baik, kita perhatikan sekarang. Karya seni rupa dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Karakteristik yang seperti sudah saya katakan tadi, 2 dan 3 dimensi. Karena hanya ada itu, 2 dan 3 dimensi saja yang memang dijelaskan, ya. Secara umum kita dapat melihat dan membedakan, kita dapat membedakan karya seni rupa berdasarkan bentuk dimensi. Baik, kita perhatikan. Bapak berikan gambaran di sini, dimensi, ya, maupun fungsinya. Berdasarkan dimensinya, karya seni rupa dibagi dua, yaitu karya seni rupa dua dimensi yang mempunyai ukuran 2 ukuran, dan karya seni rupa 3 dimensi yang memiliki 3 ukuran atau memiliki ruang. Baik, bisa dipahami sekarang, ya. Sedikit gambaran saja. Saya ulangi lagi. 2 dimensi. 2 dimensi gambarannya adalah hanya dapat dilihat dari satu arah. Sedangkan 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai arah. Artinya kalau misalkan kita bisa melihat dari berbagai arah, jenis karakteristik 3 dimensi itu memiliki ruang.
Paham? Memiliki ruang. Dari dua karakter tersebut saja, kita ambil contoh. Apa sih yang disebut dengan dua dimensi? Dua dimensi contohnya adalah gambar, lukisan. Ya, gambar dan lukisan. Itu sebagai contohnya saja. Baik. Bapak ambil contoh buku ini. Buku ini memiliki tulisan kaligrafi. Bayangkan saja ini adalah suatu lukisan atau gambar, ya, kaligrafi ya. Dari buku ini, kaligrafi ini yang disebut dengan contoh dua dimensi. Kenapa Bapak mengatakan dua dimensi? Karena kalau kamu melihat dari posisi lurus seperti ini, apakah kamu bisa menikmati, bisa melihat dari gambar atau kaligrafi yang ada di situ? Jawabannya adalah tidak. Dari atas, saya melihat pun sama, saya tidak bisa melihat kaligrafi yang ada di sini. Karena apa? Karena di sini hanya merupakan satu gambaran dari satu lembar kertas yang hanya bisa dilihat dari satu arah. Oke, seperti ini saya akan lipat. Bisakah kalian melihat kaligrafi tersebut? Jawabannya adalah tidak, karena Bapak pun tidak bisa melihat kaligrafi tersebut. Tapi kalau Bapak putar seperti ini, Bapak bisa melihat kaligrafi ini. Oke. Contoh berikutnya. Kalian tahu ini apa kan? Sebuah botol. Mau dilihat dari manapun juga, ini adalah botol. Ini Bapak ngambil contoh botol hand sanitizer, ya, yang di dalamnya berada cairan. Kamu mau lihat dari atas, tetap kelihatan ini botol. Dari bawah, ini pun sama botol. Kenapa? Karena bentuk yang ada di sini ini merupakan bentuk tiga dimensi. Dari tiga dimensi ini memiliki ruang, bentuk ruang, ya, dan ruang tersebut diisi pula oleh air. Jadi jelas ini adalah botol, yaitu botol cairan. Ini gambaran sederhananya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini lebih rinci lagi. Dari gambaran dua dimensi, ya, karya seni rupa dua dimensi ini dibedakan menjadi dua bagian yang Bapak tadi bilang, 2 dan 3 dimensi. Karakteristik dari dua dimensi memiliki panjang dan lebar. Oke, seperti tadi yang Bapak berikan contohnya, yaitu buku kaligrafi tadi. Panjang dan lebar. Artinya apa? Cuman selembar. Kasarannya gitu. Baik lukisan pun sama. Kanvas memiliki satu lembar, tidak dua lembar. Kalau dua lembar, gimana caranya kamu bisa menikmati tulisan tersebut? Ya, itu. Karakter yang kedua dari tiga dimensi, ini contohnya, kamu perhatikan yang ada di layar kalian, memiliki tinggi, lebar, dan panjang. Artinya, dia memiliki suatu ruang di dalamnya. Itu tiga dimensi. Bapak bacakan lagi ke bawah. Berdasarkan fungsi atau orientasinya, karya seni rupa ada yang dibuat dengan pertimbangan utama, yaitu memenuhi fungsi praktis yang biasa disebut seni rupa terapan atau applied art. Pembuatan karya seni rupa terapan umumnya melalui proses dari perancangan atau desain.
Pertimbangan aspek-aspek kerupaan dalam karya seni terapan berfungsi untuk memperindah bentuk. Jadi yang Bapak jelaskan ini, ingat, yang saya jelaskan ini adalah 3 dimensi dulu. Oke? Yang saya jelaskan di sini adalah 3 dimensi. Oke, baik, saya lanjutkan kembali. Jadi saya ulangi lagi. Apa yang akan saya jelaskan ini adalah karakteristik dari 3 dimensi. Ya. Di sini tadi sudah saya bacakan bahwa ada suatu proses rancangan desain. Ya. Saya beri warna. Proses rancangan desain. Dari proses rancangan desain di sini, oh iya, berarti kalau misalkan kita bayangkan, kita coba untuk telaah lagi, berarti memiliki estetika yang berbeda dalam kegunaannya, ya, estetika kegunaan. Kalau kita perhatikan, 2 dimensi di sini itu hanya bisa kita lihat, ya, keindahannya itu hanya bisa kita lihat saja, visualisasinya aja melalui mata saja. Itu dari 2 dimensi. Ya, seperti contoh kayak kita bisa melihat lukisan alam. Kita bisa melihat lukisan alam, oh iya indah ya, gitu kan. Di situ ada pemandangannya, misalkan ada pepohonan ataupun ada burung, begitu kan. Kita perhatikan dari situ di gambar tersebut. Kita merasa seolah-olah kita di sini tuh melihat satu pemandangan. Seolah-olah. Ya, kalau misalkan bahasa kalian sekarang itu, kalau kita melihat gambar itu kita bisa menggunakan imajinasi atau halusinasi, menghalukan sesuatu hal. Nah, artinya di sini 2 dimensi itu hanya bisa kita nikmati dengan mata saja. Akan tetapi, kalau kita di sini melihat dari estetika fungsional dari 3 dimensi, itu lain lagi ceritanya. Kursi dilihat atau bisa kita gunakan. Meja dilihat atau bisa kita gunakan. Mobil yang bentuknya agak sedikit kotak, hanya dilihatkah atau bisa kita gunakan? Itu perbedaannya. Nah, yang di belakang Bapak nih, akuarium. Kita bisa melihat dan kita juga bisa menggunakannya. Kalau saya di sini bisa menggunakannya, artinya saya bisa mengganti cairan yang ada di sini. Tapi kalau ini merupakan satu lukisan, saya tidak mungkin bisa memberikan airnya. Ya, paham. Saya pasti kalian bisa paham dengan apa yang sudah saya beri gambaran. Oke, lanjut lagi sedikit aja di sini. Sebaliknya, ada karya seni rupa yang dibuat dengan tujuan untuk dinikmati keindahannya. Nih, yang tadi sudah saya jelaskan. Dan keunikannya, tanpa mempertimbangkan fungsi praktisnya. Karya seni rupa dengan kategori ini disebut seni rupa murni. Paham ya? 2 dimensi artinya karya seni rupa murni, yang umumnya digunakan sebagai elemen estetis untuk memperindah ruangan atau tempat tertentu. Jelas, seperti yang sudah dijelaskan di buku tersebut, bahwa 2 dimensi hanya untuk memperindah atau mempercantik saja. Begitu. Lukisan yang saya katakan tadi itu hanya untuk memperindah ruangan. Hanya untuk memperindah ruangan. Tapi fungsi estetikanya di sini lain, seperti apply art atau seni rupa terapan. Kalau terapan yang bisa kita gunakan, sedangkan seni rupa murni hanya bisa kita nikmati saja atau untuk memperindah suatu ruangan. Oke.
Kita lanjut lagi. Saya lewat saja untuk yang ini. Nah, di sini ada unsur dan objek karya seni rupa dua dimensi. Unsur dan objek karya seni rupa dua dimensi di sini itu kita bisa melihat dari jenisnya. Kita baca sedikit. Untuk memahami karya seni rupa diperlukan pengetahuan tentang unsur-unsur serta objek yang terdapat di dalamnya. Dalam karya seni rupa dikenali dua jenis unsur, yaitu unsur fisik dan non-fisik. Unsur fisik dapat secara langsung dilihat dan atau diraba. Sedangkan unsur non-fisik adalah prinsip atau kaidah-kaidah umum yang digunakan untuk menempatkan unsur-unsur fisik dalam sebuah karya seni. Unsur fisik dalam sebuah karya seni rupa pada dasarnya meliputi unsur visual yang terdapat pada sebuah benda seperti garis atau raut. Ya, ini garis atau raut, bidang dan bentuk, lebih ke spesifikasinya. Ruang, tekstur, warna, dan gelap terang. Yang pertama di sini ada contohnya yaitu garis. In English is line. Ya, garis atau line. Garis adalah unsur fisik yang mendasar dan penting dalam mewujudkan sebuah karya. Kamu mau ngegambar, pasti ada garis, pasti ada titik, ya, panjang, pendek, vertikal, horizontal, lurus, melengkung, berombak, atau seterusnya. Ini sudah diberikan gambarnya di sini. Garis atau line itu unsur fisik mendasar, paling dasar sekali. Kamu perhatikan sekarang, anak-anak kalau misalkan mencoret-coret dinding, anak usia 2-3 tahun gitu kan, sampai 4 tahun, itu mereka suka mengekspresikan dari imajinasinya membuat suatu gambar di tembok. Ada yang garis lurus panjang sekali, ada yang titik-titik, ada yang buat kotak, tapi pastinya di situ itu merupakan satu garis bidang. Yang sudah saya sebutkan tadi, vertikal, horizontal, lurus, melengkung, berombak, ataupun yang lainnya. Kadang gambarnya di sini itu hanya garis, dikasih bulatan, kasih garis, kanan kiri gitu kan, dikasih tangan, kaki yang hanya garis-garis saja, dan dia tulis ayah. Rambutnya dikasih agak sedikit lurus-lurus. Yang berikutnya bunda, dikasih rambutnya bergelombang. Oke, itu kan membedakan. Seperti yang ada di sini, sifat-sifat khususnya. Kita perhatikan di sini. Nih, ada di sini. Yang saya berikan warna, ini merupakan suatu gambaran sifat khususnya. Beda lagi dengan 3 dimensi. Kalau 3 dimensi, kita lihat gambarnya yang ada di sini. Perhatikan kursor mouse yang Bapak arahkan ke sini. Ada garis maya, ada garis nyata. Ya, ini disebut dengan 3 dimensi. Gitu kan? Jadi garis maya, garis nyata di sini itu terlihat jelas. Gitu. Perhatikan aja sama kamu di sini. Kalau misalkan lukisan, lukisan di sini itu ada ombaknya seperti ini, terus juga ada garisnya, gitu kan? Tapi tidak bisa diraba. Tapi kalau misalkan kita perhatikan di sini, garis nyata bisa diraba, yaitu 3 dimensi tersebut. Kursi misalkan ada garisnya, ada kakinya, kakinya bisa kita raba. Betul kan? Lanjut. Spesifikasi yang berikutnya atau contoh yang berikutnya adalah B, raut, bidang dan bentuk. Unsur rupa lainnya adalah raut yang merupakan tampak potongan atau wujud dari suatu objek
Istilah bidang umumnya digunakan untuk menunjuk wujud benda yang cenderung pipi atau datar, sedangkan bangun atau bentuk lebih menunjukkan kepada wujud yang memiliki volume, ya, volume. Mencek orang Sunda mah volume, susah bilang V. Atau massa, ya, massa, jenis. Dan ada contohnya di sini, yaitu gambar. Nah, di sini ada bidang dan bentuk atau bangun. Sedangkan yang di sebelahnya ini, karya seni rupa dua dimensi dengan visualisasi yang merupakan kesan ruang. Kesan ruang di sini menceritakan bahwa si ibu tersebut, si gambar ibu-ibu ini itu berada di suatu ruangan, ya. Nah, ini merupakan satu contoh dari ini, raut atau bidang dan bentuk. Cenderungnya di sini ada pipi, ya kan? Pipi itu tipis, ya, pipi itu tipis, bisa dikatakan seperti itu. Terus juga ada istilah dari apa di sini tuh, bidang atau bangun, bidang bangun itu bentuk, ya, gambarnya yang tadi. Nah, yang ini merupakan gambaran dari dua dimensi. Gambaran dulu ya, saya berikan. Sedangkan ini visualisasi gambaran dari tiga dimensi. Ada piramid, gitu kan? Ada bola, ada kubus atau cube di sini. Yang diaplikasikan gambar yang ini ke dalam jenis gambar karya seni rupa dua dimensi ini atau lukisan ini. Begitu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau misalkan nanti ada yang ditanyakan, kamu bisa catat. Setelah dicatat, dalam sesi video ini nanti setelah selesai kamu bisa tanyakan apa yang ingin kamu tanyakan kepada Bapak. Oke? Lanjut, di sini ada ruang C, ada ruang. Ruang di sini itu unsur ruang dalam sebuah karya seni rupa dua dimensi menunjukkan kesan. Ingat ya, ruang yang berada dalam jenis karakter dua dimensi hanya untuk menunjukkan suatu kesan, di mana kesan tersebut didimensikan dari objek yang terdapat pada karya seni rupa tersebut. Kembali lagi, saya berikan gambaran. Nih, jelas, kesan. Ini merupakan suatu kesan bahwa ini adalah jenis gambar dari tiga dimensi memiliki ruang. Sedangkan yang ini dua dimensi, non ruang atau tidak memiliki suatu ruang, hanya gambar datar saja atau pipih. Begitu. Kita lanjutkan kembali. Unsur ruang pada karya seni rupa dua dimensi hanya untuk menunjukkan dimensi panjang dan lebar, sedangkan ruang pada karya seni rupa tiga dimensi berbentuk atau terbentuk karena adanya volume atau isi, ya, yang menunjukkan kedalaman. Artinya di sini itu kedalaman itu memiliki tinggi jenis benda tersebut. Ini memiliki berapa panjang nih tingginya dari atas sampai dengan bawah. Ya, arti dari kedalaman tersebut. Pada dua dimensi, kesan ruang kedalaman dapat dihadirkan dengan pengolahan unsur-unsur kerupaan, seperti perbedaan intensitas warna, terang, gelap, atau menggunakan teknik menggambar perspektif untuk menciptakan ruang semu atau hayal. Yang Bapak katakan tadi, halu. Kembali lagi, kalau kalian di sini belum bisa memahami dari apa yang saya beri tanda ini, nih ya, sebentar.
Pada karya seni rupa dua dimensi, kesan ruang kedalaman dapat dihadirkan dengan pengolahan unsur-unsur kerupaan, seperti perbedaan intensitas warna terang gelap atau menggunakan teknik menggambar perspektif untuk menciptakan, nah sampai sini, ruang semu atau hayal, halu. Naon sih halu teh? Ieu contohna ieu. Tah, nu kieu contohna teh. Ada beberapa warna-warna yang memang terkesan ditorehkan atau diberikan kepada mohon maaf, mata bapak sedikit agak gatal, diberikan kepada gambar contoh satu saja, jelas ini orang sudah pasti tahu, gambar bulatan. Bulatan ini dengan bulatan ini itu pasti beda cerita, meskipun modelnya sama, serupa tapi tak sama ceritanya. Kalau yang ini hanya bulatan biasa saja. Tapi kalau yang ini jenisnya layaknya seperti bola. Paham? Kenapa saya mengatakan seperti bola? Karena di sini sudah dijelaskan bahwa perbedaan intensitas warna terang gelap atau nih menggunakan teknik menggambar perspektif untuk menciptakan ruang semu. Artinya ruang semu ya hayalan, tetapi kita di sini sudah bisa memberikan gambaran. Dari hayalan tersebut, dari halunya orang bisa melihat bahwa oh iya ya, ini itu adalah bola. Sedangkan yang ini kubus. Yang ini piramid. Bisa dibayangkan kan dari visualisasi yang sudah saya berikan ini? Begitu nah gambarannya. Nah, dari pemahaman yang sudah saya berikan di sini itu, kamu sekarang sudah bisa memberikan gambaran. Oh, ternyata dua dimensi karakternya gini, tiga dimensi karakternya seperti ini. Lanjut dulu lah, lanjut dulu. Kita masuk ke bagian yang berikutnya, tekstur. Tahu tekstur nggak? Tekstur di sini itu in English, kalau kalian di sini memegang namanya kertas amplas, itu teksturnya seperti apa? Kasar. Dalam bahasa Inggrisnya itu apa kasar? Gesrak. Do you know gesrak? Gesrak itu adalah sesuatu hal yang memang tidak lembut. Tekstur di sini dibagi menjadi dua bagian, ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang halus, ada yang kasar. Dibagi menjadi dua bagian saja. Lembut termasuknya kemana? Halus. Kasar termasuknya kemana? Ya tadi itu, yang tidak lembut. Kita balik-balikin aja bahasanya, mudah, dan kalian juga sudah pasti paham apa itu arti tekstur, apalagi gesrak. Oke, paham ya gesrak ya? Nah itu bahasa saya, itu dapat dari bahasa Jerman. Lanjut, tekstur atau barik. Dijelaskan di sini, tekstur atau barik adalah unsur rupa yang menunjukkan kualitas taktil dari suatu permukaan atau gambaran struktur permukaan suatu objek pada seni tersebut. Berdasarkan wujudnya, tekstur dapat dibedakan atas tekstur asli dan tekstur buatan. Tekstur asli adalah perbedaan ketinggian permukaan objek yang nyata dan dapat diraba. Buah-buahan aja deh. Kamu pernah meraba buah durian? Gimana teksturnya? Pasti teksturnya di sini unlembut atau tidak lembut. Dia berduri. Memegangnya pun harus hati-hati. Ya. Nah, ini. Tapi kita di sini bisa meraba dan merasakan
Tekstur asli adalah perbedaan ketinggian permukaan objek yang nyata dan dapat diraba. Contoh yang tadi yang saya sebutkan. Sedangkan tekstur buatan adalah kesan permukaan objek yang timbul pada suatu bidang karena pengolahan unsur garis, warna, ruang, gelap, dan terang. Ada pada apa itu? Ada pada jenis gambar atau lukisan. Kenapa saya mengatakan itu? Untuk yang tekstur buatan di sini, kesan permukaan objek yang timbul pada suatu bidang karena pengolahan unsur garis, warna, ruang. Saya tadi sudah menjelaskan di atas ya sebelumnya bahwa di sini ada beberapa karakter ya, ada karakter garis, warna, ruang yang tadi saya berikan contohnya. Anak kecil menggambar gitu kan dengan coretan atau garisan, itu merupakan satu gambar dari jenis 2 dimensi. Sedangkan yang tekstur asli di sini ada asli dan ada buatan ya, saya ulangi lagi. Kalau yang asli di sini dapat diraba secara langsung. Oke, dapat diraba secara langsung seperti yang saya berikan gambaran 3 dimensi. 3 dimensi di sini dapat diraba ya, dapat dirasakan. Pun kalau kalian di sini memejamkan mata kalian, kalian coba pegang gitu, ini apa sih gitu. Oh, ini botol. Botol kalau kita kocok-kocok seperti ini bisa keluar airnya karena ini ada isi air. Oke, berpikir positif ya, jangan berpikir negatif. Ini botol ya, botol kalau kita kocok-kocok isinya air pasti akan muncrat lama-lama. Kenapa? Karena takutnya tutupnya di sini terbuka. Oke, paham? Dan sedangkan di sini kalau kita perhatikan kembali, permukaan objek timbul dari tekstur yang buatan. Lukisan ya yang menggunakan cat minyak ditorehkan atau ditempelkan ke kanvas, itu jatuhnya itu lain. Hasilnya apa? Kasar. Tapi tetap, sekasar-kasarnya lukisan, kita hanya bisa memandang saja, tidak bisa kita sentuh. Kalau disentuh, jatuhnya apa? Merusak lukisan tersebut. Karena menggunakan cat minyak atau cat air. Yang dikhawatirkan tangan kita di sini mengandung air gitu kan, mungkin berkeringat gitu ketika kita di sini memegang lukisan. Makanya lukisan tidak boleh untuk disentuh, hanya bisa dilihat saja. Baik, bisa dipahami ya. Tetap yang tidak paham, yang belum memahami dengan apa yang saya berikan gambarannya, kalian bisa catat dulu. Setelah itu bisa nanti kalian tanyakan di sesi berikutnya ya. Lanjut lagi di sini. Nah, ini ada beberapa contoh. Ya, ada beberapa contoh di sini. Ini ada garisan-garisan yang memang kalau misalkan kita perhatikan garisan-garisan ini bisa dijadikan sebagai contoh nyata. Kita besar dulu sedikit. Baik, perhatikan yang gambar. Saya tarik kursornya ke sini. Ini kalau kita lihat sepintas ini adalah hanya garisan biasa saja. Tapi jika kita telah lebih dalam lagi, bisa jadi oh ini merupakan suatu gambaran dari rumput. Ya kan? Hanya dari garisan saja, menggariskan saja. Ini akan menjadi sebuah rumput. Karena apa? Karena di sini letak tebal tipisnya suatu torehan atau gambaran gitu ya dari jenis warna. Yang saya tunjukkan kursor ke bawah ini terkesan seperti apa? Batu atau bata yang tersusun, ya kan? Lanjut, sebelahnya. Nah, ini merupakan torehan dari gambaran 3 dimensi. Ingat, gambaran 3 dimensi, bukan yang nyata, ya. Ada bola, ada kubus,
ini apa? Tikar, ya, ada tikarnya. Saya perbesar kembali. Ini kan garisan-garisan. Ini merupakan satu garis. Tapi dari garis tersebut dijelaskan tebal dan tipisnya. Oke, selanjutnya ini. Ini garis juga, tapi garis lengkungan. Garis lekukan. Tapi jangan lupa di sini ada juga garis panjang, pendek, lebar, ya kan? Paham? Ini pun sama. Ini garisan-garisan semuanya yang memang garisan di sini itu bisa membuat dan membentuk menjadi sebuah gambaran. Artinya, ini merupakan satu cerita. Ceritanya apa? Ada sebuah bola dan kubus di atas tikar atau kertas. Itu ceritanya. Oke. Lanjut kembali. Di sini ada warna. Ya. Warna. Bapak bacakan sedikit. Pada dasarnya, ya, merupakan kesan yang ditimbulkan akibat pantulan cahaya yang mengenai permukaan suatu benda pada karya seni rupa. Warna dapat berwujud garis, bidang, ruang, dan nada gelap terang. Nada yang dimaksud di sini bukan musik, bukan suara, tapi di sini gelap dan terangnya, gitu kan? Berdasarkan jenisnya di sini terkadang kalau misalkan kita melihat dari satu sisi gambar itu, misalkan siluet di sini itu dari jenis lukisan wajah, ada lukisan wajah yang memberikan gambaran garis dari muka kita. Di situ ada sisi gelapnya. Artinya apa? Ketika muka kita di sini tempelkan di figura atau kita tempelkan di kanvas, itu ada garisan kita tapi tidak terlihat mana matanya, mana hidungnya gitu, maaf, lubang hidung gitu, atau misalkan gigi dan yang lain-lainnya, atau misalkan di sini lubang telinga, tidak terlihat karena semuanya itu gelap dari satu sisi saja. Itu yang disebut dengan siluet. Siluet di sini itu memberikan gambaran tentang nada gelap dan terangnya suatu gambar. Tapi kita tahu bahwa gambar tersebut adalah suatu gambar jenis, ya, jenis rupa, baik itu wajah maupun tumbuhan atau binatang, di mana gambar tersebut sudah dipastikan kita bisa menebaknya. Itu nada gelap terang dari jenis siluet. Contohnya adalah siluet. Lanjut. Menurut teori Brewster, ya, Brewster, semua warna yang ada berasal dari 3 warna pokok primer, yaitu merah, kuning, biru. Dalam teknologi digital, ini sangat berpengaruh sekali. Merah, kuning, dan biru. Oke. Zaman dulu, zamannya TV tabung, mungkin yang masih memiliki TV tabung, bukan LED atau LCD ya, ini TV tabung yang besar. Kalau kita perhatikan secara detail, kamu coba bawa kaca pembesar kalau ada, atau kalau tidak mata kamu tempelkan di depan layar kacanya, di layar kacanya. Di situ akan terlihat warna, akan terlihat dari warna dot pixel. Pixel di sini artinya picture element atau elemen gambar. Jadi partikel kecil dari elemen gambar tersebut memiliki 3 warna yang tadi sudah disebutkan, merah, kuning, dan biru. Tapi dari 3 warna tersebut jika digabungkan menjadi satu dan banyak atau ribuan warna yang digabungkan,
itu akan menjadi suatu paduan warna yang berbeda-beda. Nanti akan kita berikan gambarannya bahwa paduan gambar warna di sini pernah dulu mungkin belajar. Misalkan warna biru ditambah warna merah akan menjadi apa? Tahu? Biru ditambah merah menjadi apa? Kalau yang menjawab ungu, exactly, tepat sekali. Itu paduan warna. Begitupun juga dengan warna yang ada di sini, merah, kuning, biru, ini adalah warna primer, warna dasar. Ya. Lanjut. Pencampuran dua warna primer akan menghasilkan warna sekunder. Oke, paham ya? Warna sekunder itu apa? Warna sekunder adalah warna dari percampuran dua warna yang berbeda. Hasilnya. Ya, hasilnya seperti apa? Misalkan contoh di sini yang tadi saya berikan gambarannya, merah tambah biru sama dengan good, sama dengan ungu. Jadi ungu di sini itu anak dari Pak Merah dan Ibu Biru. Begitu. Karena di sini ada yang disebut dengan primer, ya, warna dasarnya. Pencampuran dua warna primer akan menghasilkan warna sekunder. Dan bila dua warna sekunder digabungkan akan menghasilkan warna tersier. Itu jadi makanya di sini ada yang disebut dengan cat titik-titik. Saya tidak akan sebutkan nama mereknya, gitu kan. Memiliki ribuan warna, jelas. Karena di sini perhatikan, ini akan saya beri. Nah, yang saya beri warna biru di sini tersier. HP kamu aja coba perhatikan, baju Bapak di sini apa warnanya? Coklat, ya kan? Terus di sini dari baju Bapak di sini itu jenisnya apa? Lurus-lurus kah atau jenis baju kaos atau apa, kan terlihat berbeda sekali. Oh, ini kemeja. Tapi memiliki karakter kemejanya apa? Karakternya apa? Batik. Dan kamu bisa melihat dari ponsel kamu atau dari apa namanya, PC kamu, komputer kamu. Nah, ini merupakan satu perpaduan warna tersier. Kembali lagi ke zaman dahulu, zaman Bapak di sini itu ada yang disebut dengan TV hitam putih. Kita tidak bisa membedakan mana warna merah, warna kuning. Karena apa? Di situ hanya dua warna primer saja. Ya, warna primer dasar sekali. Warna dasar, bukan primer lah. Saya katakan di sini warna dasar, putih dan biru. Putih dan hitam. Hanya itu saja. Sedangkan di sini teknologi semakin berkembang, dijadikanlah warna primer. Di tahun 70-an sampai dengan 80-an itu terjadi yang namanya warna primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Disempurnakan lagi dari warna tersebut menjadi warna primer, perpaduan dari primer tersebut. Jadi di sini ada warna sekunder. Lanjut lagi, digabungkan lagi dari warna sekunder menjadi warna tersier. Yang disebut dengan ribuan warna itu di situ. Dari HP kamu bisa bermain yang namanya games, bisa main COD, ya, PUBG, jelas nyata kan itu. Itu udah masuk 3 dimensi, bisa melihat orang karakter pemainnya di sini seperti apa. Ya. Nah, di sini ini kamu harus bisa memahami dulu apa itu warna primer, apa itu warna sekunder, tersier. Di sini kamu harus bisa memahami lebih jelas lagi. Oke. Nah, ini kalau kita berikan gambarannya. Warna ya. Ini ikan koi di sini itu ada warna hitam, warna merah. Ini sebetulnya warna primer. Tetapi dari warna primer tersebut di sini ada penggabungan. Ini ada birunya dikit, ini ada hitamnya, ini ada kuningnya. Nah, ini yang disebut warna sekunder. Begitu. Nah, lambang negara kita juga sama ini, berwarna. Nah,
Perhatikan lagi, penggunaan warna secara monokromatik dan polikromatik pada karya seni rupa yang ada di sini. Nah, ini monokromatik dan polikromatik. Jadi, kalau kita perhatikan di sini ada gambar yang memang warnanya agak sedikit pucat. Sedangkan gambar yang di sini ini lebih cerah. Ya, itu hanya perpaduan permainan warna dari warna sekunder menjadi tersier. Yang tadi Bapak sudah berikan gambarannya. Lanjut lagi sekarang di sini ada yang disebut dengan gelap terang. Oke, gelap terang. Unsur gelap terang pada karya seni rupa timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Perbedaan ini menyebabkan munculnya tingkat nada warna atau value yang berbeda. Bagian yang terkena cahaya akan jatuh lebih terang dan bagian yang kurang terkena cahaya itu akan terlihatnya tampak gelap atau redup. Ya, di sini kamu bisa perhatikan deh nih gambar yang di sini. Ini terang, yang ini redup. Oke. Yang ini terang, yang ini redup. Nah, di sini bisa kalian perhatikan dari unsurnya saja penggabungan dari value gelap atau terangnya. Gitu. Nah, begitu pun juga dengan ini. Telur. Telur di sini itu kalau kita perhatikan ada bagian yang seolah-olah terkena cahaya. Ya. Dari cahaya pembiasan, setelah pembiasan ini yang tidak terkena cahaya ceritanya. Gelap. Ya, dibalik cahaya dibalik telur. Gitu. Nah, ini model gambarnya kayak gini. Ini berarti lampunya digambarkan bahwa lampu tersebut dekat dengan telur ini. Dan yang sebelahnya ini bola, lampu tersebut seolah-olah jauh. Jadi warna gelap atau unsur visualisasi gelapnya di sini itu lebih pekat. Tapi di sini ada unsur warna putihnya yang meneranginya. Gitu. Perbedaannya adalah kalau yang ini arahan dari kursor saya, perhatikan mouse saya di sini, ini lampunya dekat. Kalau ini lampunya jauh. Ya. Lanjut. Penataan unsur visual pada sebuah karya seni rupa menggunakan prinsip dasar berupa kaidah atau aturan baku. Nah, di sini ada macam-macam nih. Kalau kita perhatikan, lanjut agak skip aja, kaidah atau aturan baku disebut komposisi, berasal dari bahasa Latin compositio yang artinya menyusun atau menggabungkan menjadi satu. Komposisi dapat mencakup beberapa prinsip penataan seperti kesatuan atau unity, keseimbangan atau balance, ya, dan irama atau rhythm. Jadi tidak selamanya yang namanya irama di sini ada di seni musik saja, tidak. Tapi di seni 2 dimensi atau 3 dimensi pun ada yang disebut dengan rhythm atau irama. Penekanan proporsi dan keselarasan. Nah, di sini ada beberapa aspek ya. Jadi, Bapak sebutkan kembali, komposisi dapat mencakup beberapa prinsip. Yang pertama, kesatuan atau unity. Yang kedua, keseimbangan atau balancing ya, balance ya. Terus irama atau rhythm. Ada lagi penekanan, proporsi dan keselarasan. Itu disitu menjadi satu bagian agar kita bisa menikmati dari hasil karya tersebut. Saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak di sini. Oke, ada lagi gambar? Ya, hanya sekedar gambar. Di sini hanya memberikan gambaran saja bahwa yang sudah saya jelaskan tadi, gelap terang, warna primer, sekunder, tersier, di sini sudah bisa dijelaskan. Kalau kita perhatikan di sini adalah karya dengan keseimbangan simetris. Nah, seperti ini contohnya. Terus lanjut lagi di sini karya dengan keseimbangan asimetris. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini contoh dari
penataan unsur rupa yang berirama, pengulangan dan variasinya. Seperti ini. Jadi penataan unsur-unsur rupa dilakukan menggunakan berbagai teknik dan bahan pada berbagai medium bentuk objek yang unik pada karya seni rupa 2 dimensi. Oke. Gambaran-gambaran tentang 2 dan 3 dimensi sudah saya berikan gambarannya, ceritanya seperti apa, contoh-contohnya juga. Sekarang sesi tanya jawab, kamu bisa ketik di situ kalau misalkan ada satu pertanyaan kepada saya. Dan sebelum saya di sini masuk ke sesi tanya jawab, saya minta di sini tolong kelas TKJ ini membuat grup, ya, di mana grup tersebut bisa difungsikan seperti yang sudah saya sampaikan kemarin di hari pertama, di mana grup tersebut bisa kita gunakan untuk sesi tanya jawab di luar dari Microsoft Teams. Oke, di luar dari mata pelajaran yang ada. Paham ya? Jadi tolong saya minta bantuan saja, di situ ada Ikna ya. Tolong sama Ikna nanti dikoordinasikan ya nak ya. Meskipun kamu di sini belum kenal satu sama lain, tolong dikoordinasikan nomor Bapak itu dimasukkan ke grup kelas kalian. Ya. Sudah dibuatkan atau belum di sini grupnya? Tolong. Kalau misalkan belum dibuatkan, tolong dibuatkan dulu grupnya khususnya dengan pelajaran saya. Hanya dengan Bapak saja di situ isinya, ya. Jadi dibuatkan grup khusus pelajaran saya. Kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung di luar dari jam pelajaran kita, ya. Nomor kemarin sudah saya berikan. Saya ulangi lagi, nomor saya 0823 1706 0617. Oke, saya ulang kembali. 0823 1706 0617. Ya, apapun yang kamu tanyakan seputar pelajaran ataupun di luar pelajaran juga boleh. Kalau misalkan ingin sharing dengan Bapak, boleh, nggak jadi masalah. Kamu bisa masukkan ke grup yang akan dibuat, yaitu grup saya Seni Budaya. Oke. Baik, saya akan tutup saja di sesi video ini. Nanti setelah ini saya tutup, tetap Microsoft Teams tetap berjalan. Kamu bisa untuk masuk ke sesi tanya jawab, ya. Baik, saya cukupkan sekian dari video saya. Terima kasih.